Qurannya menyebutkan bahwa mutlak kita itu untuk berada dan memohon di dalam syafaat itu mutlak. Permasalahannya apa sih? Ya lamun adhuri minal hayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Inti sebuah kehidupan jamaah rahimakumullah Bapak Ibu, ini konsep ini memang fakta kita menjalani sebuah proses itu mungkin membutuhkan satu energi, membutuhkan satu kesadaran sehingga sampai ada istilah tafakur gitu. Sampai ada istilah tafakur artinya supaya ilmu, supaya wawasan dan wacana itu menjadi sebuah ilmu, menjadi sebuah alat untuk menghidupkan hati nurani. Jadi ilmu atau wawasan dan ilmu yang kita serap itu tidak ngabar, supaya tidak menguap hanya di otak. Kalau sebuah wawasan dan ilmu berhenti hanya di otak, ditempatkan sebagai wawasan, maka akan ngabar, menguap bagaikan sebuah air yang mengalir di sungai. Dia tidak memberikan air kehidupan kepada tanaman, akan tetapi dia menguap, kering dan masuk ke dalam tanah, tapi tidak memberikan pengairan, aliran ke sawah yang dapat menghidupi tanaman. Kita tidak ingin itu. Percaya bahwa permasalahan-permasalahan hidup kita, permasalahan-permasalahan hidupmu, permasalahan-permasalahan hidup seseorang, baik yang menerima masalah atau yang pemberi masalah, itu karena kita memandang kehidupan ini adalah ditempatkan pada alamat lahir atau jasad. Bapak Ibu, saya tidak menghendaki gelas ini, tapi gelas ini harus sampai di sini karena yang saya dibutuhkan adalah tehnya. Saya ulang, ini yang di dapur tim di sini dia tidak menunjuk, tidak memamerkan gelasnya, tapi yang ingin diaturkan itu adalah tehnya. Sehingga kehidupan ini, kehidupan kesatuan dalam satu kesatuan ini sesungguhnya di mana sisi inti kehidupannya di sini? Inti kehidupannya adalah teh, bukan tutup, bukan cangkir, bukan pegangannya. Faham maksud saya? Ini inti kehidupan. Yang menjadikan sekarang itu disuguhi di hadapan Anda itu karena tehnya, bukan karena gelasnya. Leres. Walaupun pomone jajal suatu saat gelasnya welek, sing gremeng mesti awakmu. Ki pondok jan kebangetan iki Pak Yai, dikai gelas welek meletot kabeh, pecah bentet kan gitu. Manusia sama. Ini konsep kehidupan. Kenapa Quran menyebut di dalam surat Rum 7 saat seseorang itu hanya memiliki ilmu yang bersifat lahir jasadiah, atau dengan kata lain saat seseorang itu mencari ilmu yang hanya orientasi lahir jasadiah, bahkan pada saat ada seseorang yang nyuwun ilmu tapi orientasinya itu adalah yang lahir jasadiah. Saya ulang, saat seseorang hidup itu hanya memiliki wawasan dan wacana lahir jasadiah sebagai pengetahuan, saat seseorang bahwa memiliki ilmu tapi orientasi hidupnya hanya lahir dan jasadiah, bahkan saat seseorang itu ilmu yang telah diserap, ilmu yang telah dimiliki, ilmu yang telah ditanamkan di dalam hati ditempatkan hanya sebagai ya'lamun dzahir minal hayati dunya, hanya ilmu lahir jasadiah, permasalahan-permasalahan kehidupan tidak akan pernah selesai. Pasti akan ada satu titik puncak akumulasi yang menjadikan benturan, konflik, permasalahan. Ini kan Quran yang ngendikan saat kehidupan ini lahir. Ini artinya bahwa apa? Jasad ini tadorihu yadulu alal batin, bahwa kehidupan dengan segala aktivitasnya, kehidupan dengan segala retorikanya, kehidupan dunia ini dengan segala dinamikanya, ini adalah merupakan refleksi
refleksi kehidupan batin seseorang, kehidupan batin diri kita. Saat seseorang tidak bisa istiqomah, batin kehidupan hatinya itu juga nggak istiqomah. Hatinya juga mudah goyah, hatinya mudah guncang. Artinya pemahaman tentang ketakwaan, pemahaman tentang keilmuan, pemahaman tentang guru-guru, entah dalam bahasa yang lain, kalau kita mudah guncang. Di sini berbicara ada kehidupan yang lahir dan ada kehidupan yang batin. Saya mengajak berpikir tafakur. Ini saya mengajak berpikir tafakur loh ya. Coba kita renungi. Tapi bukan berarti menafikan kehidupan berdunia. Bukan ini yang saya maksud. Tapi kesadarannya untuk Anda ini memiliki kesadaran batin, kesadaran fitrah. Kemudian perilaku Anda, perilaku kita ini supaya memiliki perilaku kecerdasan fitrah. Memiliki perilaku kecerdasan fitrah. Anda tidak akan mudah goyah, Anda tidak akan mudah guncang pada saat Anda memahami konsep kesadaran fitrah dan memiliki perilaku kecerdasan fitrah. Anda menjadi apa? Menjadi siapa? Tidak akan menjadi arogan dan sombong, dan tidak juga akan menjadi rendah diri dan minder. Setiap orang punya keunikannya sendiri-sendiri.